Perkenalkan, saya Susanti Ning Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara, dengan instansi SMK Negeri 1 Bangsi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tugas LMS, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 32 dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Di sini fasilitator saya adalah Bapak Firman Edi dan pengajar praktik adalah Ibu Jaitun. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 32 ini yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kemudian tujuan yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Tujuan yang ketiga, yaitu CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Kemudian tujuan khusus yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dalam contoh video praktek baik ini. Berikut ini adalah tabel penjelasan bagja sebagai pengingat secara singkat. Untuk lebih rincinya, Bapak Ibu, CGP dapat membaca ulang dari modul 13 pada LMS. Yang mana di situ tahapan bagja itu terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, kemudian G, gali mimpi, kemudian J, yaitu jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Bapak Ibu CGP, di sini kita akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu dalam menganalisis video berdasarkan apa yang disampaikan dalam LMS, yaitu di situ pertanyaan pertamanya, kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kemudian yang kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Kemudian yang keempat yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan lalu bagaimana pemanfaatannya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah penjelasan dari tugas yang ada. Yang pertama, setelah Bapak Ibu melihat video yang ada pada LMS tersebut, ya, kira-kira apa visi sekolah tempat Ibu guru dalam video tersebut mengabdi? Dan jawaban saya di sini yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter mandiri, kreatif, kolaboratif, dan merdeka belajar. Kemudian dari pertanyaan yang kedua yaitu kira-kira apa visi sekolah tempat Ibu guru dalam video tersebut mengabdi? Berdasarkan analisis dari video yang saya lihat, saya menjawab bahwa di situ visi dari Ibu guru tersebut yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar sehingga siswa menjadi lebih semangat dalam belajar secara berkelanjutan.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa pertanyaan utama dari kegiatan utama yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Di sini setelah saya melihat tampilan video, jawaban yang saya berikan yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman untuk belajar sehingga siswa menjadi semangat dalam melaksanakan proses belajar secara berkelanjutan. Kemudian pertanyaan yang keempat yang muncul yaitu kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tampilan video yang menggambarkan tahapan bagja. Setelah saya melihat tampilan video, saya bisa menyampaikan bahwa tindakan pertama berdasarkan alur bagja yaitu B ya, buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul di situ yaitu bagaimana cara menumbuhkan semangat pada murid. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar siswa. Dan dari situ, dari pertanyaan tersebut, tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakasa perubahan yang ada dilakukan dengan teman sejawat. Kemudian tindakan yang kedua, guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat meningkatkan semangat siswa tentang kelas impian. Kemudian yang ketiga, guru menuliskan di papan tulis dengan judul penyemangat belajar, kemudian mendiskusikannya dengan murid di kelas. Kemudian alur bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul di situ adalah kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana strategi untuk mewujudkan kelas impian murid. Dan di sini tindakan yang dilakukan guru yang pertama yaitu guru meminta murid untuk mengidentifikasi hal apa saja yang dapat menjadikan siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru meminta murid menceritakan apa saja yang disukai siswa tentang kelas impian. Kemudian tindakan yang ketiga, guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas sebelah untuk mengetahui apa yang disukai di kelasnya sehingga bisa menjadi kelas impian. Kemudian yang keempat, guru mengajak murid untuk mendiskusikan hal-hal yang ditemui saat mengunjungi kelas sebelah yaitu kelas 2 dan kelas 6. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang muncul, apakah dengan kegiatan menghias kelas dapat mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan serta dapat meningkatkan semangat belajar? Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Dari pertanyaan pemantik 2 ini, guru melakukan tindakan yang pertama yaitu mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru meminta murid mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang menjadi impian mereka. Kemudian tindakan yang ketiga, guru meminta murid untuk mempresentasikan kelas impian mereka. Kemudian alur bagja yang berikutnya yaitu yang keempat, jabarkan rencana. Di sini pertanyaan pemantik yang muncul adalah
apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan murid dan guru untuk mewujudkannya? Dari pertanyaan pemantik tersebut, tindakan yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. Kemudian yang kedua, guru membantu murid menuliskan apa yang dibutuhkan di papan tulis. Kemudian alur yang berikutnya yaitu ya, yaitu terakhir dari bagja yang kelima, atur eksekusi. Di sini pertanyaan yang muncul, siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? Kemudian yang kedua, kapan akan melaksanakan kegiatannya? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana? Dari pertanyaan pemantik ini akan muncul tindakan. Yang pertama, guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Kemudian yang kedua, guru mengajak murid untuk menentukan kapan memulai untuk mewujudkan rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, murid dalam bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian mereka. Kemudian pertanyaan yang kelima dari hasil analisis video yang ada, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut analisis saya di sini, yang pertama, guru yang mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang sudah ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian siswa. Kemudian peran yang kedua, guru berperan sebagai manajer sedangkan murid sebagai pelaksana untuk mewujudkan impian serta berkolaborasi melibatkan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian peran pemimpin yang ketiga di situ yaitu guru yang berpihak pada murid dan memikirkan kemajuan murid dalam belajar. Peran pemimpin yang keempat adalah guru tersebut menunjukkan sebagai pemimpin pembelajaran yang inisiatif, inovatif, dan kreatif. Kemudian yang keenam, apa saja modal utama yang dimanfaatkan pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Berdasarkan analisis yang saya kerjakan dari tampilan video yang ada, modal utama yang pertama yaitu modal manusia. Di mana di sini yang pertama yaitu punya pemangku kepentingan yang mendukung. Kemudian kedua, memanfaatkan kecerdasan teman sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian modal manusia yang ketiga, memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang keempat, memanfaatkan keanekaragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu modal sosial. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Kemudian modal sosial yang kedua, bekerja sama dengan wali kelas 2 dan kelas 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Kemudian yang ketiga yaitu modal fisik. Yang pertama, memanfaatkan ruang kelas sebagai media mewujudkan kelas impian. Yang kedua, memanfaatkan sudut kelas dan prasarana lain yang
belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi dan berinovasi. Kemudian modal yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam. Yang pertama, memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias kelas, menggunakan ruang kelas untuk area belajar yang menyenangkan, dan modal alam yang ketiga yaitu lingkungan sekolah yang mendukung untuk prakarsa perubahan. Kemudian modal yang kelima yaitu modal agama atau budaya dengan memanfaatkan sikap santun dan gotong royong murid yang sudah membudaya untuk melakukan kerjasama, mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian mereka. Kemudian modal yang keenam, modal politik, yaitu memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketujuh, modal finansial, yaitu memiliki dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang dapat memanfaatkan untuk kegiatan murid. Ya, demikian hasil analisis saya dalam mengamati video yang ada pada LMS modul 32 sebagai bagian dari tugas kami menyampaikan demonstrasi kontekstual pemimpin sebagai pengelola sumber daya. Tetap semangat, salam sehat, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari bergerak bersama untuk menciptakan perubahan. Terima kasih.